Halo guys, selamat datang di channel ST Media di episode ke-7 dari Creature atau Creative Adventure. Dan kayak yang kalian lihat, gue lagi bawa lensa 100 juta dari Nikon. Ini Nikon 800 mm f6.3 dan kita lagi nyoba buat birding di daerah Taman Hutan Raya Banten. Dan ya gue rasa ini bakal jadi pengalaman yang menarik karena gue belum pernah birding yang proper gitu ya. Dan di sini kayaknya gear kita bener-bener proper. Jadi pada perjalanan kali ini kita benar-benar pertama kali nyobain buat birding yang proper dengan gear yang sangat-sangat profesional. Ada rasa takut, ada rasa ragu juga akan hasil yang bakal kita dapetin di perjalanan kali ini. Tapi kalian harus ikutin videonya sampai habis karena berisi banyak momen-momen seru yang bisa jadi referensi buat kalian juga. Dan gua rasa kita mendapatkan hasil yang menurut gua cukup memuaskan. Keren banget. Tutup nggak? Kita nyari dulu. Nggak, ke atas. Ke atas ya? Ya, kayaknya ketutup. Nah, atau pakai itu lagi, laser ada? ada. Nih. coba, maaf. Nggak ketemu. Nah, Mau pakai ini. nggak ini nih. Oh iya, itu dia. Oke, ini burung pertama. Ini namanya katanya Javan Promote. Jadi dia tuh kayak burung hantu gitu, tapi mukanya tuh kayak kodok gitu, berwajah kodok. Cakep banget. Ini katanya endemik Jawa dan memang kalau orang luar yang birding ke sini, salah satu yang paling dicari itu burung ini. Dan bentuknya sih emang lucu banget sih untuk burung hantu ya. Mukanya tuh kayak kodok gitu. Jadi ini cakep sih. Dan lumayan kita dapat. Ini pakai lensa 800 jadi nyampe, walaupun burungnya ternyata kecil banget sebenarnya, tapi ya kita dapat di burung pertama ini. Dari spot pertama kita moving lagi. Sebenarnya belum jalan, belum apa sih, cuma motret doang gitu. Tapi gue udah basah banget nih. Emang belum biasa aja kayaknya. Tapi harus sering-sering nih kayak gini biar lebih terlatih lagi instingnya. Karena gue heran juga, Kang Wawan yang bawa kita ke sini itu tahu gitu tuh burungnya di situ. Kecil banget guys, dia bisa lihat gitu. Kita tuh buat nyari aja, pas udah dikasih tahu tuh ditunjuk pakai laser sama dia. No, di situ gitu. Jadi emang beda gitu. Belum terbiasa kita. Butuh waktu berapa lama Kang buat bisa ngelihat gitu? 3 bulanan. Oh 3 bulan. Bisa lah, bisa. Oke, kita lanjut ke spot yang kedua. Oke, ini kita bawa bawaan banyak nih ya, biar kita tidak dehidrasi di atas sana. Tapi pastikan semua sampah yang kita bawa ke atas itu kita bawa turun lagi. Oke? Jangan sampai kita nyampah. Ini daerah ya, pokoknya kita nggak boleh nyampah di bumi ini. Oke? Oke, kita siap-siap lagi, kita jalan ke atas. Nah, nih fotografer begini si tasnya nih. Ya biar kita nggak boring lah di atas sana gitu ya. Tapi ada plastik juga, siapin buat tempat sampah gitu. Jangan sampai kita nyampah. Ini ada hideout buat kita bersembunyi dan nungguin dapat foto. Tapi katanya kalau di sini jangan terlalu berisik. Ya mungkin biar burungnya nggak terganggu juga gitu ya. Jadi kita jangan terlalu banyak bersuara biar dapat fotonya cakep. Lagi disiapin dulu, jadi dibikin mungkin umpan gitu ya, pakai pakan atau minumannya. Oke, siap. Dan ya kita standby di dalam persembunyian. Ya nggak dapat fokus di sini. Oh ya itu dia. Slow-mo and raw. Nanti kita lihat. Berisik banget bosku. Ini pertama gua slow-mo. Ini harusnya bagus nih slow-mo soalnya 4K 120. Wah, bagus anjir. Mantap. Jadi gue pakai Nikon Z8
dapat. Tadi gue sekalian ngetes N-RAW juga. Tungguin videonya, mungkin dibahas di video berbeda. 4K slow-mo pakai N-RAW dan gambarnya sih harusnya lumayan dapet banget gitu ya, di burungnya tuh cakep. Cuman karena Nikon gua lensanya 800 yang jaraknya agak deket, walaupun kita ngumpet burungnya bisa mendekat, itu nggak dapet karena lensanya telek, nyarinya susah dan focusingnya juga dia nggak mau. Dan kita nyoba juga nih, Ska, lu pakai lensa 75-nya Viltrox dan ini f1.2 ya. Jadi ini juga harusnya dapet gambar-gambar yang cakep. Kalau sampai nggak dapet, kita salahin Ska gitu ya. Gokil, kita udah dapet tadi. Itu endemik khas ini juga ya, Iya. berarti ya. Namanya apa? Javan Bandit Vita. Javan Bandit Vita. Bandit Vita. Namanya cukup sulit, tapi worth it karena burungnya juga cakep banget di kamera. Tadi kita coba buat foto, walaupun beberapa kali gue shutternya agak terlalu rendah ya, karena f-nya nggak terlalu gede gitu. Jadi kita shutternya agak direndahin, cuman gue ada yang pakai ISO tinggi juga, jadi gambarnya tajam gitu, shutternya ditinggiin. Dan kita ada nyoba pakai video juga, harusnya sih kelihatan cakep pakai N-RAW-nya si Nikon ini. Sekalian kita nyoba-nyoba nanti. Tapi di sini worth it. Kita akan move ke spot yang selanjutnya, itu trekking 3 kilo. 3 kilo. Tadi ke sini kalau dari mobil berapa? Oh, 2 kilo segitu. Ya 500 meter. Nah, itu 500 meter udah lumayan lelah. Dan kita siap untuk 3 kilo lagi jalan. Let's go! Kencang juga. Hati kiri. Ada nggak ada di sini? Ketutupan semua, gue harus ke situ kah? Eagle Eye. Oh, lagi nyari. Wah. Kita ya begini, menunggu gitu, menunggu. Tapi kalau nggak ngerti cara mancingnya juga nunggu kadang worthless juga ya. Jadi di sini karena ada guide-nya, Kang Wawan jago gitu kan, udah punya sound-soundnya juga. Datang pun kita belum tentu lihat sih, harus dia yang lihat gitu. Dia pun udah nunjuk-nunjuk pakai laser yang ini burungnya di sini, gue masih kayak. Tapi ya begitu. Sekarang nih tadi burungnya udah terbang dan ya kita agak stay lagi nunggu sampai mungkin ya dia balik lagi ke satu ini, kita sesuaikan spotnya. Oke, kita dapat nih burung yang langka katanya. Ini susah banget buat dicari dan memang pas ditunjukin aja tuh gue susah banget ngelihatnya. Burungnya tuh kecil banget. Namanya gue pastiin dulu. Kang, tadi namanya apa, Kang? Bandit Kingfisher. Kok jauh ya sama tadi kita? Tadi kita Javanese Barbet Kingfisher. Nah, tadi kita Japanese Barbet something ngasal gitu ya. Tapi dapat kita burungnya, warnanya cakep banget. Cuman karena bener-bener liar gitu ya, jauh, buat ngedeteknya tuh susah banget gitu. Dan ya gue sih bisa bilang kita berhasil mendapatkan foto burung langka ini gitu ya. Walaupun mungkin posenya agak kurang banyak ya gitu, karena dia juga udah langsung cabut lagi. Dan susah banget buat kita pindah-pindah posisi, framing yang bagus, ngeset fotonya. Ya kalian bisa lihat spotnya kayak gini nih, kayak bener-bener agak tebing-tebing gitu. Dan kita harus set tripod, karena kalau nggak pakai tripod sih makin setengah mampus, makin susah banget. Apalagi di posisi yang ini udah spot terakhir kita di sini gitu, nanjak. Jadi udah lumayan capek banget gitu ya. Oke, jadi ini kita udah nyampe di mobil lagi. Tadi udah dapet foto yang cakep banget di atas, burungnya kecil menantang tapi gambarnya tuh enak banget buat dilihat. Dan sekarang kita mau turun dulu, kayaknya istirahat dulu mungkin di hotel, tapi waktu kita nggak lama, mungkin cuma sekitar 1 jam. Makan dulu, beberes, sama kita backupin file sih pastinya. Dan nantinya mungkin kita sekitar jam 4 atau setengah 4 kita berangkat lagi ke spot yang berbeda. Dan buat sekarang, ya kita istirahat dulu aja. Mungkin resupply juga karena ada alpha di sana gitu ya. Oke, ini kita udah di spot yang selanjutnya. Ini kita naik ke agak bukit gitu ya. Dan ya,
kita akan lanjut birding lagi menggunakan lensa gokil ini. Kita lihat nanti bakal dapat atau enggak. Udah lumayan istirahat sih, tapi kita harus agak trekking lagi dikit. Ini nggak sepanjang yang tadi, tapi ya bisa lah. Cuma tas gue lebih berat karena isi minumnya udah lebih banyak dari yang tadi. Sini spotnya ya. Bisa nggak pakai? Jangan dulu pakai apa? Tripod. Masalahnya burungnya burung pada kecil. Yang ini. Mana? Ini nggak ada. Wah, ketutupan. Ntar ini bagus nih. Ah, kemana dia? Tuh. Mana? Tap. Nah. Oke. Harus manual. Ringnya juga jauh banget pas kita ganti. Nih. Mana dia? Ah. 3, boy. Ini nih. Autofokusnya nggak dapet. Bener ini. Nah, itu. Manualin. Nah, dapat. Sit. Saya nginget nama semua burungnya dalam sekali trip ini sih nggak mungkin sih. Susah banget dari tadi nama burungnya. Tapi kita paling nggak dapet. Yang barusan tuh, wah, cakep. Burungnya juga bagus. Dan ya, kayaknya oke sih kita perjalanan ini. Sehari doang. Kita sambil nunggu nih. Ada lagi tadi mini something. Mini apa, Pak? Small mini pet. Small mini pet. Susah banget kayak motretnya tuh. Kecil. Kecil banget lagi kayaknya nih. Tadi sebenarnya ada tuh yang 3, nggak tahu momennya ketangkep nggak ya, 3 di situ yang emang kita incer, yang si upper Smith itu. Cuman pas dapet di sini gue udah dapet, autofokusnya nggak nyari karena memang ada batang-batang juga. Gue ke manual, pas dapet fokusnya mereka cabut. Tuh momen yang luar biasa. Tapi paling nggak kita udah dapet sih yang pas sendiri di sini. Cuman padahal pas lagi terbangnya tuh kalau pas kita jebret panjang pakai brushnya si Z8 ini sih harusnya dapat gokil banget gitu. Bung Puyuh. Keren nggak tuh di action cam? Bung Puyuh. Ih, serem anjing. Nah. Nggak dapet lah fokusnya. Kepala gede banget. Dapet aktif nih. Planet detection autofocus. Jangan ngomong jorok dong, kenapa sih ngomong jorok? Astagfirullahaladzim. Ini sambil lihat-lihat lagi. Lanjut ngemil. Rasakan dunia trading jadi lebih jelas bersama Opta. Ada iklan tradingnya nih. Guys, gue pengen ngingetin aja kalau lagi trip kayak gini itu lebih baik kalian menggunakan yang namanya tile tracker kayak yang kita biasa pakai di kamera-kamera kita, dan kita juga taruh di dompet, tas, dan gear kita lainnya. Karena kalau misalkan kita lagi trip gini, kita suka nggak tahu gitu naruh barang saking banyaknya itu bisa bertebaran di mana-mana. Kayak ransel kita aja sekarang ada di 2 spot berbeda. Itu karena udah ada tile di dalamnya, kita merasa aman karena tiap kali misalkan kita pergi nih mau cabut dan barangnya koneksinya terputus, itu kita dapat notifikasi. Jadi itu ngebantu banget. Gue cuma pengen ngingetin di sini buat teman-teman yang mungkin udah tertarik buat jalan-jalan hunting keluar sana. Karena udah terjadi berkali-kali juga Tal nyelamatin gear kita di episode Creative Adventure ini. Dan ya paling itu aja perjalanan kita di episode Creative Adventure episode 7 kali ini buat birding di daerah Pantai Carita atau daerah Banten lah ya. Dan ini jadi pengalaman yang seru banget. Gue pertama kali birding dengan kamera dan lensa yang proper kayak gini.
capek, susah, tapi worth it banget pengalamannya dan hasil-hasilnya juga gue suka banget. Dan kalau kalian pengen nyobain hasilnya buat kalian coba edit di Lightroom atau semacamnya, boleh cek aja linknya ada di deskripsi. Harusnya gue nyediain file mentahnya juga. Dan pastinya di sini gue pengen berterima kasih juga kepada semua brand support yang udah membantu kita, yang membuat perjalanan ini mungkin untuk kita jalani gitu ya. Buat kita bikin episode kreatif adventure. Dan ya, paling itu aja sih, semoga videonya menghibur, semoga bermanfaat. Dan sekian, gue udah capek banget. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, di belakang sana lagi ada Wowo, di sana ada Kang Wawan yang udah bantu kita berding di sini. Dan jangan lupa untuk berkarya.